Masya Allah. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Ilham, mungkin bila diizinkan anak bertanya Buya, apakah boleh Buya ketika mengatakan Allah dengan menunjuk tangan ke atas sedangkan Allah ada di tempat, tidak ada di tempat barangkali maksudnya, Allah ada tempat. Ya. Berdasarkan hadis jariyah riwayat Imam Ahmad, itu kan disebutkan Aina Allah fa asyarat ila sama. Di mana Allah, lalu budak ini mengisyaratkan ke langit, fis sama gitu ya. Berdasarkan itu ulama kita sebagian membolehkan isyarat ke langit dengan syarat tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menempati suatu tempat seperti langit dan bumi. Kenapa? Teman-teman semua, langit itu disebutkan dalam surat Az-Zumar, was-samawat matwiyatun biyaminih. Langit-langit Allah itu, 7 langit ya, itu digenggam, terlipat biyaminih, dengan genggaman tangan kanannya Allah, kan begitu. Ini ayat itu kualitasnya mutawatir pasti benar. Hadis tadi, hadis Ahmad dan juga hadis Muslim, itu ayatnya ahad. Ahad itu kualitasnya zanni, dia belum pasti. Meskipun sahih secara riwayat, tapi secara faidatul ilmi, dia tidak memfaedahkan qat'i, dia memfaedahkan zanni. Dia tidak pasti maknanya begitu. Gitu, itu maksudnya. Ini yang disebut zanni dan qat'i. Ada makna lain, ya. Karena orang Arab itu kalau bertanya aina, itu bisa berarti posisi atau tempat, ya. Jadi banyak ini orang tertipu dalam membaca ini, hatta wa in kana Arabian, meskipun dia seorang orang Arab hari ini, karena Arab dulu dan Arab sekarang kan sudah berbeda. Mengartikan aina Allah itu zarfan, tempat, padahal belum tentu itu zarf. Ya. Kenapa? Ayat hadrat Az-Zumar, ya, menyebutkan ternyata di langit tidak ada Allah, yang ada malaikat, gitu. Kira-kira begitu, ya. Jadi kalau mau isyarat, hanya isyarat i'tiqad annallaha aliyun. Jadi isyarat itu hanya menunjukkan Allah maha tinggi. Teman-teman semua, akidah Ahlussunnah Asy'ari meyakini Allah maha tinggi. Tapi tidaklah uluwul makan, bukanlah tinggi posisi tempat. Tapi karena Allah bukanlah benda, maka tingginya bukan tinggi benda. Tingginya hanya Allah yang tahu maknanya. Gitu. Jadi jangan terjebak di situ. Kalau iya, ya maka yusmah bi. Tapi saran saya sebenarnya secara maknawi itu bisa, kalau yang berbicara faham, dan itu tidak masalah, ya. Baik, contohnya gini ya, kita kalau doa kan ke langit, ya kan. Kalau sholat ke Ka'bah, apakah Allah itu di Ka'bah? Kan ya. Apakah Allah di atas? Kan juga nggak begitu, ya. Nah, inilah yang masuk oleh Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah, ya. Baik Bu ya, yang terakhir Bu ya, ini kebetulan sesuai dengan yang kita bahas dari Bapak Afid. Al-Fakir sedang membaca kitab Nuruz Zalam, salah satu syarah Aqidatul Awam. Ada kalimat idzin nabi alladzi laisa bi rasulin la yuballighu syai'an. Mohon penjelasan dari Buya. Itu cuma qaul pendapat, ya. Syarah itu teman-teman semua, kalau ada kitab itu ada teks disebut matan. Matan itu kemudian dijelaskan oleh seorang imam syekh. Penjelasan ini bisa bentuknya hasyiah, bisa berbentuk syarah.
semuanya syarah ya. Syarah itu tidaklah suci, bisa jadi benar, bisa jadi salah, bisa jadi tepat, bisa jadi kurang tepat gitu. Dan ini bisa dibantah sendiri dengan kaulu syarihnya di bagian tempat yang lain, bahwa misalnya Nabi Samuel, Nabi Daniel itu kan bukan rasul, tapi wajib menyampaikan kok gitu, wajib berdakwah kok. Nabi Syis itu berdakwah, Khalid bin Sinan yang diperdebatkan itu juga berdakwah ya. Jadi itu hanya ra'yun, pendapat. Jadi teman-teman, kitab kuning itu betul kita harus hormati, tapi kebenaran mutlak bukan ada di situ. Kira-kira begitu ya. Baik Buya, terima kasih banyak Buya atas penjelasan Buya dan juga jawaban dari pertanyaan teman-teman pada malam hari ini. Itulah kajian kita pada malam hari ini bersama Buya Rozi, dan terakhir barangkali Buya Rozi kita minta nasihat terakhirnya sebelum kita tutup pengajian kita pada pekan ini. Ya, seingat saya teman-teman menambahkan sedikit tadi, kalau mau nanti silakan buka misalnya tafsir Ibn Ashur, itu juga menjelaskan tentang nubuah dan risalah ya. Nanti di sana ada penjelasan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Begitu juga saya ada Muhammad Abduh dan lain-lainnya. Khulasatul kalam, teman-teman semua, mari mengenal sifat Allah. Tadi sudah ada sifat Allah 20 wajib, 20 mustahil, jaiznya 1, dan ternyata celah kita untuk berinteraksi dengan Allah, dengan interaksi kemanjaan, keintiman, itu ada di sifat jaiznya. Nah, adapun Rasul, ada Rasul dan Nabi, ada 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, ada 1 yang jaiz. Meskipun Nabi itu jaiz bisa seperti kita, tapi kita harus hormati Rasulullah. Rasulullah juga punya perasaan seperti kita, punya rasa seperti kita juga. Ya. Maka beradablah kepada Rasulullah, zahiran wa batinan, meskipun beliau secara fisik telah mati, meninggal, wafat, tapi secara rohani masih membersamai kita dalam salawat-salawat kita ya. Maka saran saya, mari teman-teman kenang Allah dengan zikir, lalu sejukkan kalbu dengan salawat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.